Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi Subbab B, yaitu bagaimana semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kepada pembahasan Subbab C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 112 sampai halaman 117. Kita mulai saja ya. Materi Subbab C mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa Sumpah Pemuda merupakan suatu ikrar atau pengakuan dari pemuda-pemudi untuk bersatu, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan pemuda itu sendiri adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat dan semangat yang tinggi dalam melakukan perubahan bagi suatu bangsa. Nah, jika dilihat dari usia kalian sekarang, sebagai kelas 8, kalian menduduki usia 13 atau 14 tahun, yang belum dikatakan sebagai pemuda. Tetapi, semangat, potensi, dan cita-cita haruslah dipersiapkan dari mulai sekarang. Karena, baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Seperti yang telah dikatakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maksud dari pernyataan Insinyur Soekarno tersebut, 10 pemuda di situ menggambarkan betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam melakukan perubahan terhadap dunia. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki potensi, di mana mereka mampu memanfaatkan potensi ataupun kemampuan-kemampuan sehingga mendorong keinginan kuat untuk dapat melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya memiliki sikap yang bertanggung jawab. Pemuda pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pemuda pada saat itu mengesampingkan hak-haknya sebagai pemuda dan mendahulukan kewajiban untuk terus berjuang meraih hak seluruh manusia untuk merdeka. Kemudian, pemuda saat itu memiliki karakter pekerja keras dan berani dalam membela kebenaran. Dan yang terakhir, pemuda pada saat itu memiliki cita-cita yang tinggi untuk dapat meraih kemerdekaan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan pemuda pada zaman sekarang yang sudah aman dan tidak ada lagi tekanan dalam peperangan serta mendapatkan pendidikan yang sederajat dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.
Dahulu sebelum masa kalian ini, ada masa perjuangan di mana pemuda harus mengangkat senjata, mengorbankan harta dan jiwa raga mereka untuk meraih kemerdekaan dan kesejahteraan yang kalian nikmati saat ini. Dengan kemerdekaan yang telah kita raih saat ini, sebagai generasi muda adalah dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti seorang pelajar dapat dilakukan dengan aktif dalam berorganisasi seperti Paskibra, PMR, ataupun OSIS, serta dapat memahami simbol-simbol negara. Nah, tujuan memahami simbol-simbol negara ini adalah untuk dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga ketertiban, kepastian, serta standarisasi penggunaan dalam bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Maka, pemuda Indonesia pada saat ini diharapkan mampu memahami dan mematuhi standarisasi simbol negara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mari kita pahami simbol negara tersebut satu persatu ya. Yang pertama, bendera. Bendera diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran perbandingan lebar 2 dan panjang 3, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara pun dibuat dari kain yang berwarna tidak luntur dan dibuat dengan ukuran sebagai berikut. Untuk ukuran 200 x 300 cm digunakan di lapangan Istana Kepresidenan, kemudian ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum, kemudian 100 x 150 untuk penggunaan di ruangan, dan 36 x 54 cm untuk penggunaan di mobil kepresidenan dan wakil kepresidenan, 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara, kemudian 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum, kemudian 100 x 150 untuk penggunaan di kapal dan di kereta api, kemudian 30 x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara, dan terakhir 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Adapun pengibaran ataupun pemasangan bendera merah putih dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus oleh seluruh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, ataupun kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Adapun sikap larangan terhadap bendera negara sesuai pasal 24 UU nomor 24 tahun 2009 adalah sebagai berikut. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Kemudian selanjutnya, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial,
Kemudian selanjutnya, setiap orang dilarang mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Dan selanjutnya, dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan terakhir, dilarang memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Simbol negara selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 36 dengan bunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa dikembangkan sesuai dengan peradaban bangsa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku, sarana komunikasi antar budaya daerah. Adapun peraturan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, mengatur ketentuan, hal-hal serta kegiatan yang harus atau wajib menggunakan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia digunakan pada pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia digunakan untuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Kemudian, selanjutnya adalah untuk forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Kemudian, selanjutnya digunakan untuk dokumen resmi negara. Kemudian, nomor 6, digunakan sebagai komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Dan yang nomor 7, digunakan untuk pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Dan terakhir, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kita akan lanjutkan kepada lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, di mana lambang burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara yang memiliki arti dan makna yang seharusnya kalian ketahui dan kalian paham. Dalam gambar burung Garuda, terlihat kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, karena kanan di sini merupakan lambang kebaikan dan kebenaran. Terlihat juga perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda. Terlihat juga perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda sebagai simbol pertahanan negara Indonesia yang sesungguhnya. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituliskan di atas pita yang dicengkram oleh Garuda, yang berarti pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman bangsa, di mana Bhinneka Tunggal Ika tersebut memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Burung Garuda juga memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan negara. Serta burung Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17 yang mensimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulu ekornya ada 8 yang mensimbolkan bulan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulu pangkar ekor ada 19 dan bulu leher ada 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Di tengah-tengah perisai juga terdapat sebuah garis hitam yang tebal yang melambangkan letak wilayah negara Indonesia berada di garis strategis, yaitu di garis Khatulistiwa.
Dan juga terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Kemudian, sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Kemudian, sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai, dan sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Terakhir, sila yang kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Untuk kalian mudah mengingat urutan simbol ini, kalian hanya perlu mengingat warna latarnya. Warna latar dari simbol ini ya, yaitu warna merah, putih, merah, putih. Bisa ya? Adapun warna pokok dalam gambar burung Garuda terdiri atas warna merah yang melambangkan keberanian, kemudian warna putih melambangkan kesucian dan kebenaran, kemudian warna kuning emas untuk seluruh gambar burung Garuda yang melambangkan kemegahan dan kekayaan, kemudian warna hitam yang melambangkan keabadian, dan terakhir warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Kita akan lanjutkan kepada simbol lambang negara, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan untuk menghormati kepresidenan dan atau wakil presiden, serta bendera negara pada waktu pengibaran ataupun penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, kemudian dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintahan, dan terakhir dalam acara ataupun kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk lagu kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan siswa ditujukan untuk menanamkan sikap nasionalisme dari sejak dini. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan bab 5 ya. Untuk tugas pertemuan kali ini adalah yang pertama, silakan kalian gambarkan bendera negara Indonesia sesuai ukuran bendera untuk penggunaan di meja. Dengan ukuran perbandingan lebar dan panjang 2:3 dengan tepat ya, yaitu untuk ukuran di meja 10 x 15 cm. Kemudian yang kedua, gambarlah burung Garuda sebagus mungkin sesuai dengan kemampuan kalian, yang sesuai dengan simbol yang telah dipaparkan tadi ya. Saya yakin kalian bisa, dan semangat ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.